Saat ini kita harus standby di rumah. Tentunya kita jarang keluar dong. Berbelanja juga melalui gadget kita, ya. Dan ada yang kurang nih. Kita kurang mendapat paparan sinar matahari. Lalu, apa masalah yang muncul jika tubuh kita kurang terkena matahari? Simak di video berikut ya. Sahabat Inet yang belum subscribe dulu ya, supaya kami semangat untuk membuat video-video baru yang isinya adalah inspirasi dan edukasi kesehatan. Dukung saya, dukung kami, dukung tim untuk bisa memberikan sebuah edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, sudah? Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Ya. Nah, kurang lebih beberapa waktu yang lalu banyak yang berdebat, kapan sih waktu yang tepat untuk berjemur? Di bawah jam 10 atau di atas jam 10 siang? Nah, sudah ada jawabannya seperti apa? Nanti saya akan bahas mungkin di akhir atau pertengahan ya. Nah, sebetulnya begini, vitamin D ya yang saat ini kita kejar-kejar ada di matahari, sebetulnya nggak begitu. Jadi sebetulnya sinar matahari membantu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D. Enggak yang ujuk-ujuk dari mataharinya itu sumber vitamin D, enggak gitu juga sebetulnya ya. Sebetulnya matahari ini membantu produksi. Ada yang namanya, ada proses-prosesnya. Nanti dimasuk ke hati, ke liver ya, ke ginjal. Ada sistem yang bekerja di situ, dari provitaminnya jadi vitamin D, itu ada prosesnya sebetulnya ya gitu. Dan memang betul bahwa vitamin D ini memperbaiki daya tahan tubuh atau sistem imunitas tubuh, sehingga dengan baiknya imunitas tubuh kita bisa melawan radikal bebas yang termasuk juga adanya resiko virus bakteri yang menyerang tubuh kita, seperti itu ya. Nah, biasanya orang yang punya masalah ginjal dan hati itu cenderung punya masalah terhadap metabolisme vitamin D dalam tubuhnya, punya gangguan gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih secara umum masalah yang dapat muncul atau dialami oleh tubuh kita ketika tubuh kita kurang menerima paparan matahari? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, adanya kelainan tulang ya. Vitamin D itu membantu untuk penyerapan kalsium dan fosfat dalam tubuh kita. Nah, jika kadar vitamin D itu sendiri kurang, artinya itu bisa mengakibatkan kelainan tulang dalam tubuh kita ya. Lalu yang kedua, ada kerapuhan ya, osteoporosis, di mana sebetulnya fungsi dari vitamin D tulang itu sendiri ada proses yang namanya pembentukan dan perombakan, apalagi berjalannya umur gitu kan, masa tulang juga terus mengalami penurunan. Nah, itu yang dimaksud tadi, ada pembentukan dan perombakan. Jika vitamin D kurang dalam tubuh, nggak ada pembentukan, yang ada terus perombakan, makanya terjadinya kerapuhan seperti itu. Ada kelemahan otot, tungkai atas atau bawahnya, kelemahan otot ya. Juga sebetulnya vitamin D itu membantu untuk kita mencegah munculnya resiko sel kanker. Ya, artinya ketika kita punya vitamin D yang baik, yang banyak, yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita bisa mempertahankan tubuh kita dari resiko serangan sel kanker. Seperti itu. Ya, ada penyakit autoimun juga karena masalah defisiensi kekurangan vitamin D. Ya, ada nyeri otot dan depresi dan insomnia. Di sini saya nggak ngebahas bagaimana cerita panjangnya, mungkin di next video saya jelaskan kenapa bisa depresi, bagaimana bisa insomnia karena kekurangan sinar matahari ya. Jadi tolong yang belum subscribe, sekali lagi subscribe YouTube channel kami dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru ya. Nah, sebetulnya dari beberapa dokter yang menyebutkan bahwa pentingnya kita berjemur frekuensinya kalau bisa itu 3-5 kali per minggu. Kalau memang sibuk ya 2 kali per minggu selama 10 sampai dengan 15 menit dalam
satu masa berjemur itu. Lalu yang jadi problema yang tadi saya sebutkan ya, kapan seharusnya itu berjemur, sebelum jam 10 atau di atas jam 10 gitu. Nah, jawabannya adalah tiap lokasi, tiap daerah berbeda. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk berjemur? Nah, di tiap daerah, tiap wilayah itu berbeda. Beda dengan di daerah Jawa dengan di daerah timur gitu ya. Di daerah Nusa Tenggara Timur itu berbeda dengan di daerah Jakarta, Jabodetabek seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kita bisa ngecek kadar UV, ultravioletnya. Melalui apa? Satu, saya bisa informasikan itu kita ngikutin cek perkiraan yang dilansir, yang dikeluarkan oleh BMKG. Teman-teman bisa cek di websitenya atau tidak, paling gampang itu cek di IG-nya. Nanti saya bisa cantumkan IG-nya apa, BMKG itu sebetulnya ada. Langsung dicantumkan kan itu tiap daerah UV-nya berapa, ya jamnya jam berapa kira-kira yang cocok. Karena ketika itu tidak cocok dengan yang sehat, itu bisa bermasalah terhadap kesehatan. Salah satunya adalah resiko kanker kulit gitu ya. Jadi selain melalui website BMKG untuk mengetahui UV yang tepat, jadi di situ nanti setelah teman-teman melihat waktu yang tepat, di situ kita bisa melihat range-nya. Jadi sebetulnya range yang bagus untuk UV itu sendiri adalah di antara 0 sampai 5. Ya. Sekali lagi, range untuk UV yang masih diterima oleh kita, tubuh kita, itu sebetulnya di rank 0 sampai dengan 5. Di mana 0 sampai dengan 2 itu kategori rendah, ya, 3 sampai dengan 5 itu risiko sedang. Teman-teman bisa cek di BMKG, bahkan nanti saya lampirkan di sini di samping, di tabelnya bisa dilihat ya apa yang perlu dilakukan, apa risikonya, apa masalahnya seperti itu. Lalu teman-teman bisa cek ya, sahabat Inet bisa cek juga di handphone. Jadi sebetulnya di handphone itu kalau kita ngeklik cuaca, biasa paling depan nih pada saat kita mau buka handphone kita ya, ada cuaca ya, ada cuaca. Nanti saya tampilkan di samping. Nah, di situ ada UV. UV-nya itu berupa angka dan ada keterangannya, rendah, sedang, atau ekstrim. Nah, itu yang diperhatikan, gitu ya, itu diperhatikan. Jadi ketika itu ekstrim ya jangan kita berjemur. Seperti itu ya. Jadi jika kondisinya ekstrim, keterangannya ekstrim, kita jangan berjemur karena nanti malah jadi masalah di kulit kita, karena tiap orang juga beda-beda sih sebetulnya. Tapi memang bisa dilakukan dengan upaya-upaya lainnya ya. Baca nanti di tabelnya itu mungkin dalam penggunaan sunblock, ada menggunakan kacamata, topi, itu ada anjuran-anjurannya seperti itu. Jadi seperti itu, tadi kita sudah tahu manfaat dari vitamin D bagi tubuh, masalahnya mungkin muncul karena kurangnya vitamin D dalam tubuh itu apa, lalu bagaimana kita ngecek waktu yang tepat untuk kita berjemur sudah di-sharingkan juga. Ya, jika teman-teman sahabat Inet suka videonya, jangan lupa di like, share, dan tentunya komen jika ada yang perlu didiskusi. Dan sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe YouTube channel kami, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Ya, salam sehat, terima kasih.